Pemandangan tak biasa terlihat di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung, saat dimulainya tahun ajaran baru 2025-2026. Jika di sekolah lain tampak dihiasi dengan ramainya kedatangan murid baru pada hari pertama masuk sekolah. Di sekolah ini, jumlah murid baru kelas 1 justru hanya berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 murid laki-laki dan 2 murid perempuan. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Meneng, Meliani mengatakan, kondisi sedikitnya jumlah murid ini menimbulkan kesedihan bagi para guru. Meski begitu, keadaan tersebut justru ternyata membuat guru lebih dekat dan perhatian dengan murid. Saat ini total tenaga pendidik di SD Negeri 1 Gedung Meneng berjumlah 10 orang. Sementara total murid dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya berjumlah 48 orang. Seperti inilah kondisi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Keramat di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Tak seperti sekolah biasanya yang kerap ramai dipenuhi murid baru, di kelas ini hanya ada 5 orang murid yang baru masuk untuk belajar selama 6 tahun ke depan. Kondisi kekurangan murid ini sudah terjadi setiap tahun ajaran baru. Ini dikarenakan wilayah tersebut dikelilingi pabrik, sehingga banyak warga yang telah pindah domisili dan menyekolahkan anak-anaknya di tempat lain. Saat ini saja hanya ada 62 orang murid sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Agar murid dapat berinteraksi, pihak sekolah terpaksa menggabungkan masing-masing kelas, yakni kelas 1 digabung dengan kelas 2, kelas 3 digabung dengan kelas 4, dan kelas 5 digabung dengan kelas 6. Karena minimnya pendaftar, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Puluhan sekolah dasar negeri di Temanggung, Jawa Tengah mengalami kekurangan murid pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 tahun ini. Total ada sebanyak 33 sekolah dasar negeri yang tersebar di berbagai kecamatan di Temanggung, yang hanya mendapat peserta didik baru kurang dari 5 murid. Bahkan ada 2 sekolah yang masing-masing hanya mendapat 1 murid saja. Bahkan salah satu sekolah yang hanya mendapat 1 murid tersebut letaknya berada di tengah-tengah kota Temanggung, yakni SD Negeri Butuh Temanggung. Dugaan sementara penyebab fenomena ini lantaran dipengaruhi oleh faktor demografi kependudukan serta faktor geografi. Dalam beberapa tahun terakhir memang beberapa sekolah dasar negeri di Temanggung mengalami kekurangan murid. Namun kondisi tahun ini dinilai menjadi yang paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung pun tengah mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Memasuki hari pertama tahun ajaran 2025-2026, SD Negeri 1 Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan 1 murid. Meski menerima 1 murid, guru SD Negeri 1 Kendal Rejo tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Guru juga tetap melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk memaksimalkan pembelajaran, pihak sekolah akan melakukan komunikasi intens dengan murid dan orang tua. Di sisi lain, murid baru juga cukup merasa nyaman dan berani untuk mengikuti pembelajaran meski tidak ada siswa lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan SD Negeri 1 Kendal Rejo sepi peminat. Di antaranya lulusan murid TK yang sedikit hingga jumlah lembaga pendidikan setingkat yang banyak. Dari Bandar Lampung, Lampung, Kabupaten Serang, Banten, Temanggung, Jawa Tengah, dan Trenggalek, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid, kami sudah tersambung dengan Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan, juga bergabung. Bersama kami ada Bapak Agus Jarwo, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Pertama kami ajak Anda menuju ke Bu Retno Listiarti terlebih dahulu. Ibu, kami ingin tahu pandangan Anda apa sebenarnya yang menyebabkan sekolah negeri ini bisa kekurangan murid. Betulkah karena demografi? Ya, bisa jadi seperti itu, tapi memang penyebaran sekolah di Indonesia itu tidak merata. Jadi ada misalnya kelurahan
yang banyak penduduk, banyak anak sekolah, tapi sekolah negerinya nggak ada. Lalu ada wilayah yang sudah tidak ada anak usia sekolah SD gitu ya. Tapi kemudian di situ tuh udah dari dulu memang ada SD itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting sekali dengan pemetaan, dan itu bisa namanya regrouping sebenarnya ya. Jadi digabungkan dengan SD terdekat gitu ya, yang muridnya itu lebih banyak dari SD yang mau digabung ini. Nah, lalu tanah SD negeri yang sekarang ini kosong itu sebenarnya bisa dibangun misalnya SMP negeri atau SMA negeri gitu. Jadi ini juga mengatasi, karena kan bentuknya piramida kita ya. Jadi semakin bentuk piramida di mana jenjang SD itu paling lebar atau paling banyak, sementara makin ke atas jenjangnya itu semakin kecil gitu. Jadi SMA dan SMK justru sangat sedikit dan kekurangan gitu. Jadi yang negeri maksud saya. Nah, ini mungkin memang harus diambil kebijakan bagaimana mengantisipasi atau memanfaatkan situasi ini, tapi untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Baik, Bu Retno, tapi apakah fenomena kekurangan murid ini kerap terjadi di sekolah dasar negeri, dan dari pengalaman Ibu sendiri mungkin sebagai guru, sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan, Bu? Iya, memang paling banyak itu SD ya. Jadi kasus-kasus sekolah-sekolah kekurangan murid itu terjadi di sejumlah wilayah gitu. Jadi banyak sih, merata bahkan gitu. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi. Tadi kan misalnya ada sekolah yang dari kelas 1 sampai 6 hanya 62 gitu. Nah, ada ketentuan dana BOS misalnya dari pemerintah, kalau muridnya kurang dari 60 itu memang harus digabung gitu ya dengan sekolah lain, karena ini kan sekolah negeri, jadi pemerintahnya bisa melakukan itu. Dan kalau untuk sekolah swasta, bahkan kalau dia di bawah 60, dia jadinya tidak bisa mendapatkan dana BOS. Nah, inilah kenapa kemudian bentuk-bentuk seperti ini tuh harus diantisipasi. Kalaupun itu sekolah swasta sekalipun gitu ya, apalagi ini kan negeri ya, itu saja pemerintah kemudian juga harus berupaya misalnya membantu wilayah misalnya seperti DKI Jakarta, itu sekolah-sekolah swastanya yang kekurangan murid, itu kemudian diikut sertakan dalam PPDB bersama sekolah swasta. Jadi itu untuk membantu juga sebenarnya sekolah itu tetap memiliki banyak murid ya dengan jumlah yang cukup, karena anak-anak yang kemudian masuk ke situ itu dibiayai oleh APBD gitu ya. Itu misalnya dalam upaya juga membantu. Nah, apalagi sekolah negeri. Kalau untuk sekolah negeri, umumnya pemerintah daerah itu akan melakukan merger atau grouping gitu ya, digabung dengan sekolah negeri terdekat gitu, agar tadi gitu muridnya memenuhi ya sesuai ketentuan peraturan Menteri Pendidikan. Dan yang kedua adalah ini bisa dimanfaatkan lahan pemerintah ini untuk membangun sekolah negeri di jenjang di atasnya yang kekurangan, karena sebenarnya jumlah SD itu kalau di seluruh Indonesia itu 77% memang negeri gitu. Jadi memang ini kalau SD itu terpenuhi karena dulu ada program dari Presiden Soeharto, yaitu SD Impres gitu. Jadi memang tidak heran kalau jumlah SD itu lebih banyak SD negeri. Itu sih ya, jadi kan mengikuti ini mungkin KB berhasil bisa jadi, atau di kampung itu orang merantau sehingga anak mudanya atau yang punya anak kecil tuh nggak ada, tapi adanya usia-usia tua. Nah, untuk ini kan sebenarnya bisa diantisipasi ya. Betul sih ada alasan demografi. Oke, saya juga mau ke Pak Agus Sujarwo, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Pak Agus, kalau kita lihat kan dari 33 SD negeri di Temanggung, Jawa Tengah ini hanya menerima 1 sampai 5 murid saja, Pak. Pak Agus, Anda sendiri sudahkah mendapatkan informasi penyebabnya seperti apa? Penyebabnya kenapa ini Pak bisa terjadi? Ya, baik. Jadi kalau di Temanggung ini dari 33 SD negeri yang kekurangan murid, ini kebanyakan adalah dari ibu kota kabupaten, jaraknya lebih dari 30 km. Dan memang kondisi di Temanggung, mohon maaf, ini banyak dipengaruhi oleh kondisi demografi, utamanya sosial budaya, di mana masyarakat Kabupaten Temanggung itu biasanya ketika melaksanakan, mohon maaf, perkawinan atau pernikahan, ketika musim tembakonya bagus, sehingga siklusnya
siklus untuk anak-anak di Temanggung, khususnya daerah-daerah yang jaraknya jauh, daerah-daerah yang penghasil tembakau ini, siklusnya adalah 7 tahun berikutnya baru akan banyak lagi begitu. Jadi ini kebanyakan di Temanggung faktornya karena faktor demografi selain faktor jarak tempuh yang jauh. Oke. Baik, tentunya ini ada faktor-faktor yang melatar belakangi juga, Pak. Tapi kami juga ingin tahu sejak kapan sebetulnya fenomena sekolah negeri ini kekurangan murid, Pak? Sekolah negeri kekurangan murid ini sudah kurang lebih 2-3 tahun ini, khususnya di Kabupaten Temanggung, di sekolah-sekolah negeri ini mengurangi kekurangan murid. Tetapi sekali lagi, yang sekolah negeri yang kekurangan murid adalah didominasi oleh sekolah negeri yang ada di daerah-daerah yang di luar ibu kota kabupaten. Jadi jaraknya yang 30-40 kilo dari ibu kota kabupaten, artinya di pelosok-pelosok Kabupaten Temanggung yang utamanya juga daerah-daerah penghasil tembakau. Oke. Pak Agus, kami ingin tahu, sudah adakah solusi yang kemudian ditawarkan untuk mengantisipasi hal ini? Ya, kita sudah melakukan pemetaan yang pertama, kemudian kita lakukan sosialisasi juga kepada guru, siswa, dan orang tua terkait dengan kalau fenomena ini berlanjut 2-3 tahun, otomatis sekolah ini tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan, sehingga kita sudah sampaikan untuk persiapan adanya regrouping. Kita mulai dari pemetaan sekolah, termasuk guru, siswa, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki, dan sekolah-sekolah terdekat. Ya, sekolah-sekolah terdekat kita juga lakukan pemetaan jumlah guru, siswa, dan fasilitasnya yang dimiliki. Apakah kemudian kita bisa melakukan regrouping di sekolah terdekat, atau dengan sangat terpaksa kemudian melakukan memutasi siswa di sekolah yang agak jauh tetapi masih terjangkau oleh orang tua maupun siswa yang bersangkutan. Pak, tapi apakah sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah untuk kemudian menaikkan jumlah siswa yang bersekolah di sana, Pak? Kita sudah berupaya untuk melakukan mitigasi itu, dan bagaimana agar mendorong bagi siswa-siswi agar mau bersekolah. Di antaranya adalah peningkatan fasilitas, sarana-prasarana sekolah, kemudian juga pemenuhan guru di sekolah-sekolah yang jauh dari ibu kota, sehingga dari sisi sarana prasarana dan guru ini sudah memenuhi. Ini yang kita lakukan agar orang tua memiliki ketertarikan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang biasanya kekurangan murid ini. Oke, Bu Retno, kalau kita lihat kasus ini ya, dari 2 sekolah mungkin demografinya yang agak terganggu. Nah, apa saran agar fenomena ini tidak terus berlanjut, Bu? Iya, pertama sebenarnya kalau memang secara demografi ternyata usia anak SD itu berkurang, maka sebenarnya itu bisa dilihat karena kan Dukcapil itu memiliki data. Artinya pemetaan itu harusnya memang dilakukan setiap tahun. Jadi gini, anak yang sekarang TK atau PAUD lalu akan ke SD itu jumlahnya berapa? Kalau memang terjadi kelebihan ya, tadi kan Pak Agus sempat mengatakan bahwa wilayah lain nggak kekurangan, hanya ini gitu. Nah berarti ini tahun berikutnya harus dihitung. Sekarang udah bisa juga sih yang di anak umur sekolah yang akan sekolah di SD di wilayah ini tuh ada berapa, kemudian nanti itu dihitung. Kalau masih juga ternyata minim, maka harus diambil tindakan segera gitu, regrouping itu gitu ya. Yang kedua, ini juga harus dilihat apakah anak-anak yang lain jadi usia sekolah juga tapi mereka tuh udah usia SMP atau SMA, dan untuk SMA mereka harus sekolah jauh misalnya dari tempat itu karena emang di kota kecamatan misalnya. Nah berarti SD yang seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, dibangun kembali, kemudian menjadi gedung yang bisa diperuntukkan misalnya bagi jenjang berikutnya SMP atau SMA, sehingga hak atas pendidikannya tetap dapat terpenuhi. Yang ketiga, masalahnya kalau ini dibiarkan kasihan guru-guru juga, karena guru-guru itu untuk mendapat tunjangan sertifikasi hitung jumlah rombongan belajar, berarti jumlah kelas, jumlah murid gitu. Nah ini kan guru SD, guru kelas gitu. Nah itu sangat bergantung sebenarnya pada tadi jumlah kelas. Jadi mereka akhirnya
jadi tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi meskipun mereka sudah memiliki sertifikat pendidik karena secara jumlah muridnya nggak terpenuhi kan, jadi kasihan juga nih ya, harusnya mereka punya hak mendapatkan kesejahteraan yang lebih jadi terhambat oleh ini. Jadi untuk menolong semua ya menurut saya pemerintah sudah bisa nih mulai sekarang ancang-ancang ya kumpulkan datanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Kepala Dinas sudah bergabung bersama kami. Bu Retno masih bersama kami karena usai jeda pemirsa kami hadirkan polemik yang tentunya masih dihadapi oleh para siswa, tidak hanya kekurangan murid, ada juga protes sistem SPMB atau penerimaan murid baru. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.